juga sih kalau langsung dijawab nggak ingat gitu loh ya. Iya kan? Kalau saya beri pertanyaan, kemudian saya mengatakan dan bertanya, ingat enggak? Semua kompak mengatakan nggak ingat tuh, bubar semuanya. Nggak usah bisa gitu loh ya. Tapi saya berharap dan semoga jawabannya tidak mengatakan nggak inget tuh. Kalau mengatakan nggak inget, nggak akan saya kasih komuni, tahu nggak? Iya, masih ingat nggak? Ada satu perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus mengenai pedagang permata itu. Kisahnya gimana itu? Itu kurang lebih ada di Injil Matius, babnya saya lupa. Menemukan permata di ladang, lalu menjual seluruh kekayaannya. Lalu dia menjual seluruh harta kekayaannya dan membeli permata yang berharga tanah itu, ya. Jadi kurang lebih begitu. Seorang pedagang permata kemudian mencari permata yang berharga dan ternyata didapatkan. Sehingga semua yang ada di dalam miliknya, semua kepunyaannya dijual hanya untuk membeli tanah yang ada permatanya itu. Dan tentu saja di situ berarti kita bisa melihat sesuatu yang berharga dalam hidupnya itu menjadi satu kebanggaan tersendiri. Ya sama kalau hari ini tadi kita mendengarkan dari bacaan pertama itu ada kebanggaan yang sangat luar biasa di dalam diri Paulus. Kebanggaannya seperti apa? Kok dia? Tadi saya berikan analogi tentang permata yang disampaikan oleh Yesus. Dan saya katakan sekali lagi, kalau kita perhatikan dan dengarkan baik-baik dari bacaan pertama itu, kita bisa melihat ada satu kebanggaan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Paulus. Kebanggaan tentang apa? Ya Pak Dong? Mempertahankan iman. Kebanggaan akan apa? Kebanggaan tentang apa? Tentang Yesus, tentang memberikan kesaksian tentang kerajaan Allah. Lalu apa lagi? Maka kalau kita ingat juga, Paulus pernah mengatakan, segala sesuatu yang kuanggap berharga itu menjadi sampah setelah mengenal Kristus. Setelah mengenal Kristus. Itulah sebabnya tadi kita bisa mendengarkan bagaimana kebanggaan yang sangat luar biasa, sekalipun hidupnya di dalam pergumulan, sekalipun dia mendapatkan pencobaan yang begitu besar, tapi dia tetap bertekun, dia tetap bangga dengan iman Kristianinya, dengan Yesus yang dijadikan sebagai dasar hidupnya untuk terus-menerus menyampaikan kepada semua orang supaya orang-orang lain pun bisa merasakan dan mengalami bagaimana kasih Kristus, bagaimana kasih Allah di dalam hidup Paulus itu bisa dinikmati juga orang-orang yang diberikan kesaksian. Kita sekarang sudah melihat dua hal. Si pedagang mutiara itu. Yang kedua adalah Paulus. Lalu, apa yang kita banggakan dalam kita? Apa yang menjadi kebanggaan di dalam diri kita? Supaya orang-orang lain pun bisa melihat bahwa itu Tuhan berkarya di dalam diri setiap pribadi. Tambah lagi kesaksian Carlos Wangga itu sampai menjadi martir. Mereka pun bangga mewartakan kemartiran. Sekali lagi, bagi kita sekarang, apa yang bisa kita banggakan sebagai murid-murid Kristus zaman sekarang? Sebagai murid-murid Kristus di masa kini, apa yang bisa kita banggakan? Enggak perlu dijawab, direnungkan baik-baik, supaya sepulang dari ziarah ini, kapel di Wisma Ahmad Yani akan membludak orang-orang datang untuk memuliakan Tuhan.
Tuhan